Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitul Alam. Jangan lupa kita hadiahkan, kita berikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pergi memancing ke Singapura, dapat ikan tenggiri. Kepada Allah kita mesti bersyukur. Salam dan salam untuk junjungan Nabi. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Sofyan selaku Ketua DKM Masjid Baitul Alam yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemberian hadiah atau bingkisan kepada masing-masing kafilah beserta pawai atau kirab tadi sore yang sholat akan disampaikan oleh Bapak Haji Faisal. Kepada Bapak Haji Faisal, kami persilakan. Dari bawah. Belum, sudah, belum. Pemain-pemainnya coba biasanya. Oke, ini pasoknya tolong. Ini dari Sobat Indonesia. Apa nomornya itu? Acar bukan sembarang acar. Acar dimasak dengan ikan bawal. Ini pacar bukan sembarang pacar. Ini mantan pacar Pak Faisal. Ya
bin Malik yang menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu acara inti pada malam hari ini, yaitu pada acara tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah. Marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah agama yang selalu akan disampaikan oleh beliau Ustaz Tengku Muhammad Zamzani, Sarjana Sosial Islam. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Waliyah Kupang. Insyaallah dengan tema meneladani Nabi menuju generasi terbaik masa kini. Kepada Ustaz Tengku Muhammad Zamzani, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumit tamam. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw tilaqalabtum ala aqabikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah wa la takun kun ma'a man kana ma'allah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami malam ini bahagian orang-orang yang bertaubat. Kalau dulunya kami bahagian orang-orang yang bermaksiat. Waja'alna minal mutatahhirin, dan jadikan olehmu ya Allah ini malam kami bahagian orang-orang yang suci. Kalau sebelumnya kami bahagian orang-orang yang kotor. Waja'alna minal mukhlisin, dan jadikan olehmu ya Allah kami bahagian orang-orang yang ikhlas. Kalau dulunya kami bahagia orang-orang yang riya. Waja'alna min ibadikas salihin, dan jadikan olehmu ya Allah akan kami ini malam bahagian hamba-hambamu yang salih. Kalau sebelumnya kami bahagian hamba-hambamu yang salah. Amin ya mujibas sa'irin. Para hadirin dan hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah, para alim, para ulama, para asatid, para tengku. Ada tengku di sini, ada Tengku Faisal. Karena bahasa Aceh Ustaz itu tengku. Para alim, para ulama, para asatid, para imam, cerdik pandai pemuka agama yang dimuliakan Allah. Ketua DKM Masjid beserta jajaran, Pak RT, Pak RW, para orang tua secara umum, hadirin hadirat muslimin muslimat sidang jamaah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam mulia, di tempat yang mulia, bersama orang yang mulia. Mudah-mudahan penutup usia pun dalam keadaan mulia. Kenapa disebut malam mulia? Karena ada kejadian mulia. Apa itu? Lahirnya baginda Nabi. Tepatnya di 12 Rabiul Awal. Kalau tanggalnya, kalau harinya hari Isnin. Kalau jamnya, kalau ditanya jam berapa lahir Nabi? Ada yang tahu jam berapa lahir Nabi? Malam, siang, sore, petang? Malam. Subuh. Mendekati subuh lahirnya Nabi. Mana buktinya? As-subuhu bada min tal'atihi wal lailu daja min wafratihi. As-subuhu bada min tal'atihi wal lailu daja min wafratihi. Subuhlah nyata
lahirnya Nabi, sempurna malam, sempurna Nabi, tinggilah Rasul, hingga akhirnya. Itu bukan tugas saya. Artinya apa? Kalau tanggal 12 Rabiul Awal, kalau hari Isnin, kalau jam tepat mendekati fajar subuh, lahirnya seorang manusia yang sangat mulia. Karena ada perkara mulia menyebabkan malam itu mulia. Ada 3, salah satu minal ibadah. Yang pertama, dia itu tidak mulia, tetapi karena mengikuti perkara mulia, dia itu ikut mulia. Contoh yang pertama, an-nadru ila Zamzam, memandang kepada Zamzam itu ibadah. Kenapa melihat ke dalam Zamzam ibadah? Karena ada barang mulia, yaitu ma'un min uyunil jannah, air yang diturunkan daripada surga. Dulunya itu sumur biasa. Kalau tidak ditempati oleh barang mulia, sama seperti sumur yang ada di Batam. Ada sumur di Batam? Tidak tahu saya. Penting terserah di mana aja sumur. Itu sumur Zamzam mulia karena ada barang mulia. Apa itu? Ma'uz Zamzam. Air Zamzam itu min uyunil jannah. Air yang diambil dari surga ditaruh di dalam sumur tersebut. Karena barang itu mulia, membawa kepada tempat itu mulia. Satu. Yang kedua, mushaf. Mushaf ini kertas biasa saja, Pak. Mushaf ini kertas biasa saja. Kenapa mushaf ini mulia? Karena ada barang mulia di dalamnya, yakni kalamullah. Andaikan kalam ini diangkat, hilang, kertas ini biasa-biasa saja. Tak perlu mengambil wudhu untuk memegangnya. Berarti an-nadhru ilal mashab ibadah. Melihat saja dalam mashab itu ibadah. Yang ketiga, para ulama, para ustadz yang hadir pada ini malam, mulia atau tidak? Mulia. Kenapa? Karena ada perkara mulia di dalamnya. Apa itu? Ilmu. Sekira tidak ada ilmu, tubuh ustadz itu sama seperti tubuh orang biasa. Berarti karena ada barang mulia, mengikuti ustadz itu mulia. Mulia enggak ustadz? Oh, Pak, ustadz itu mulia enggak? Kenapa ustadz itu mulia? Karena ada perkara mulia di dalamnya. Apa itu? Ilmu. 3 perkara. Salah satu minal ibadah, an-nazru ila Zamzam ibadah, an-nazru ilal mashab ibadah, an-nazru ilal wajhil ulama juga ibadah. Kenapa? Karena ada perkara mulia. Malam 12 Rabiul Awal, kenapa mulia itu malam? Karena ada perkara peristiwa yang mulia, yakni lahirnya seorang hamba Allah yang memperbaiki akhlak manusia sampai akhir zaman. Maka mudah-mudahan kita berada di malam yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang yang mulia. Mudah-mudahan akhir penghujung kehidupan dalam keadaan mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, bicara maulid Nabi, maulid itu bahasa Arab. Kalau kita terjemah itu 2. Kalau maulid, karena kalau di pondok itu diajari maulid itu ismuz zamani wa ismus makani, isim zaman atau isim makan. Tapi kalau diterjemah, apa itu makna maulid? Waktu lahir. Apa itu makna maulid? Tempat lahir. Karena ada istilah lagi maulud nanti. Kalau maulud orang yang dilahirkan, itulah bayi. Kalau maulid itu tempat lahir. Bapak Ibu kalau pergi umrah itu keluar daripada Masjidil Haram itu, diajak sama orang, maulid, 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 maulid. Saya pikir Pak Faisal waktu dibilang maulid seperti di Marselia, saya pikir. Rupanya diajak kita ke tempat rumah lahirnya Nabi. Rumah Abdullah dan siapa nama emaknya Muhammad? Siapa? Aminah. Tak jauh daripada Masjidil Haram itu ada rumahnya Abdullah, tempat lahir Nabi. Ketika ada maulid, Pak Ketua, saya pikir ada maulid seperti di Marselia. Rupanya diajak kita ke tempat lahirnya Nabi, rumahnya Abdullah. Rupanya maulid diterjemah itu tempat lahir.
Atau yang kedua, makna maulid itu adalah waktu lahir. Sudah jelas. Isnain 12 Rabiul Awal mendekati subuh. Itu bicara waktu dan tempat. Apakah ini malam bicara maulid waktu dan tempat? Sudah selesai. Wassalamu, kita pulang semua. Tapi tema kita malam ini meneladani Nabi menuju generasi terbaik masa kini. Nabi beda dengan Rasul. Nabi beda dengan Rasul. Yang kita teladani Nabi atau Rasul? Ini perlu ditanyakan. Yang diteladani Nabi atau Rasul? Atau diri Muhammad? Coba kita lihat terjemah. Apa sih maksud Nabi dan Rasul? Insanun. Ini terjemah. Insanun, manusia. Uhiya ilaihi, diturunkan wahyu kepadanya manusia. Titik, itu Nabi. Kalau wa umira bitablighihi, diperintahkan untuk menyampaikan, itu Rasul. Nabi manusia, bukan malaikat, bukan. Kalau Nabi hanya manusia, uhiya ilaihi, diturunkan wahyu kepadanya, titik, itu bisa belum menjadi pedoman bagi. Kenapa? Belum diperintah untuk menyampaikan. Itulah Nabi. Itu definisi Nabi, manusia yang diturunkan wahyu, tidak diperintahkan untuk menyampaikan, hanya untuk dirinya saja, titik. Maka Nabi nggak ada umat. Nabi nggak ada umat. Seperti Nabi Khidir, masih hidup, 4 orang Nabi yang masih Allah tangguhkan umurnya. Pertama Nabi Khidir, yang kedua Nabi Ilyas, itu di bumi 2. Nabi Khidir menguasai lautan, Nabi Ilyas menguasai kehutanan. Ada 2 orang Nabi lagi masih ditangguhkan umurnya. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Masih hidup, masih di mana? Di langit. Mau jumpa silahkan, jangan ajak saya. Yang kedua ada Nabi yang masih hidup ditangguhkan umur. Ada Nabi Idris alaihissalam. 4 orang Nabi ini adalah Nabi yang ditangguhkan umurnya. Kalau Khidir Nabi bukan Rasul. Kalau Khidir itu Nabi saja, bukan Rasul. Tapi kalau Isa, Idris itu Nabi plus Rasul. Berarti setiap Rasul ia Nabi, setiap Nabi bukan Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi setiap Nabi belum tentu Rasul. Kalau ditanya soal, jika kita ditanyai orang, berapa jumlah Nabi keseluruhannya? Jawab, 124.000. Percaya atau enggak? Percaya? Nah, percaya hitung sendiri, jangan ngajak saya. Dalam riwayat keseluruhan para nabi dan masuk rasul, jumlahnya itu 124.000 orang. Dibagi 313 itu rasul. Maka anak-anak ini perlu diajari, ketika ditanya berapa jumlah orang rasul, mereka jawab 25. Iya, itu yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi jumlah rasul keseluruhan 313 orang. Itu rasul. Berarti yang namanya rasul, insanun uhiya ilaihi wa umira bitablighihi ma amara bitablighihi. Seorang manusia yang diturunkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang diperintah untuk menyampaikan. Berarti ada perkara yang tidak boleh untuk disampaikan, hanya untuk dia saja. 313 orang. Yang tersebut dalam Al-Quran 25 orang. 124.000 Nabi dan Rasul, yang paling mulia itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi yang kita peringati hari lahirnya. Maka karena mulianya Nabi, mulianya umat. Dalam riwayat umat yang paling mulia itu umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Nabi yang termulia banding dengan Nabi-Nabi yang lain. Kita umat termulia, kita umat paling mulia, Pak. Biarpun di akhir zaman. Yang pertama, alasan bukti kita mulia, Nabi kita mulia, maka kita ikut mulia. Yang kedua, kita umat yang tak pernah bertemu dengan baginda Nabi, tapi ini malam kita menjunjung tinggi hari kelahirannya. Sahabat sempat bertemu, kita tidak pernah bertemu. Maka Nabi pernah mengatakan, akan ada satu golongan umat di akhir zaman, dia itu memegang teguh sunnahku
tapi dia tidak pernah hidup bersamaku. Siapa itu? Inilah penduduk yang ada di Marseille ini malam. Mudah-mudahan kita ini malam bahagian orang yang mendapat kemuliaan dengan sebab mulianya Nabi, dengan sebab mulianya kita memperingati hari lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang ingin kita teladani itu apa? Nabi atau Rasul? Karena kalau Nabi itu syariatnya tidak boleh kita amalkan. Karena diturunkan wahyu hanya untuk dirinya. Seperti kalau Nabi Khidir. Nabi Khidir itu turun wahyu hanya untuk dirinya. Tidak untuk umatnya. Yang boleh kita teladani adalah Rasulnya. Kita ambil contoh. Muhammad ibni Abdullah umurnya 63 tahun. Iya. Ada yang mengatakan 62 tahun 22 hari hingga sekian. Nabi Muhammad dibagi dua umur. Mulai lahir sampai umur 40 itu Nabi. Muhammad ibni Abdullah. Dari pertama lahir 12 Rabiul Awal hingga umur 40 itu Nabi. Belum Rasul, belum. Kapan Muhammad ibni Abdullah menjadi Rasul? Setelah turun wahyu di gua apa namanya? Gua Hira atau Gua Sur? Gua Hira ya. Di Gua Hira. Kalau Gua Sur tempat persinggahan Muhammad bersama Abu Bakar ketika dikejar oleh kafir Quraisy. Gua Hira itu menjadi bukti bahwa umur 40 Muhammad ibni Abdullah mendapat risalah. Berarti 23 tahun umur Muhammad berdakwah. Dulu sembunyi-sembunyi. Setelah itu 23 tahun Muhammad ibni Abdullah pangkatnya menjadi Rasul. Itulah tadi seorang manusia yang diturunkan wahyu untuk diperintahkan menyampaikan. Itulah Muhammad ibni Abdullah. Jadi kalau ditanya Ustaz, bolehkah kita teladani Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Rasul? Boleh. Satu contoh. Kala itu Ka'bah, apa namanya? Di Ka'bah itu ada barang mulia juga namanya Hijr Aswad. Karena terjadi kebanjiran yang dahsyat, Hijr Aswad itu jatuh. Barang siapa yang bisa mengembalikan Hijr Aswad ke tempatnya, dia itu menempati kedudukan yang mulia. Sehingga berebutan Ansar dan Muhajirin itu mau kembalikan Hijr Aswad ke tempat. Apa yang terjadi karena rebut-rebutan? Dibuatlah beberapa kriteria. Esok subuh siapa yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram, maka orang itulah yang akan meletakkan Hijr Aswad ke tempat asalnya. Aturan disepakati. Besok berlomba-lomba semua orang untuk masuk dalam Masjidil Haram. Begitu masuk, Muhammad ibni Abdullah sudah berada di dalam Ka'bah, di depan Ka'bah. Kejut mereka itu. Akhirnya karena aturan telah disepakati, serahkan kepada Muhammad ibni Abdullah. Kala itu masih Nabi, belum Rasul. Silakan kepada Muhammad untuk mengangkat Hijr Aswad ke tempat semula. Tapi apa sikap Muhammad ibni Abdullah kala itu? Dia mengambilkan sorban atau rida, kain yang dipakai oleh ustaz yang bersegi 4, ditaruh di lantai, diangkatkan Hijr Aswad itu ke kain tersebut, diajak beberapa pemuka. Mari. Mana pemuka Quraisy dari Ansar 2 orang, dari Muhajirin 2 orang. Pegang ke 4 segi. Mari kita angkat bersama. Berarti baginda Nabi itu selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan. Tidak hanya dirinya saja. Padahal kesempatan Muhammad untuk mengangkat Hijr Aswad ke tempat semula. Tapi apa sikapnya? Diajak beberapa pembesar-pembesar untuk memegang di sela-sela di ujung itu untuk taruh secara bersama. Ini salah satu teladan yang bisa kita ambil. Artinya apa? Dalam kehidupan bermasyarakat di Marseille ini kan banyak. Ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Imam, ada masyarakat, ada ini, ada itu. Maka ketika kita berbeda, hati kita yaitu perlu disatukan. Kita pasti berbeda, rambut bisa sama hitam, tetapi pikiran kita pasti berbeda-beda. Ketika terjadi perbedaan, bagaimana cara menyikapinya? Cara mengapinya adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kaidah ushul fiqh. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih.
menolak jangan terjadi keributan itu diutamakan dalam agama ketimbang menghadirkan kebaikan. Ini perlu dihafal. Ini sikap kita hidup dalam kawan ramai, berkelompok-kelompok. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak jangan terjadinya persengketaan itu diutamakan dalam agama ketimbang menghadirkan kemaslahatan. Tolak jangan ribut itu diutamakan daripada menghadirkan kebagusan. Inilah sikap hidup dalam kebersamaan. Pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika itu belum diangkat menjadi Rasul. Itu salah satu yang perlu kita tauladani. Pak RT menghargai masyarakatnya. Masyarakatnya juga menghargai Pak RT selaku pimpinan. Ustadz seorang alim itu perlu dihargai oleh muridnya. Muridnya juga demikian. Artinya apa? Hidup dalam keberagaman itu perlu mengedepankan yaitu menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Ini salah satu yang perlu kita junjung tinggi dan pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang terhormat. Kemudian dalam hal meneladani akhlak Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk akhir-akhir ini pernah dulu datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa perbuatan yang paling afdal? Dia tanya. Rasulullah bijaksana menjawabnya. Sebelum dia memberi jawaban, dia memandang siapa yang bertanya. Rupanya yang bertanya itu ahli ibadah. Apa jawab Rasul? Salatu fi awali waktiha. Salat pada awal waktunya. Esok harinya datang lagi seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa perbuatan yang paling afdal? Apa perbuatan yang paling bagus ya Rasul? Rasulullah juga memandang kepada siapa yang bertanya. Dia orang jualan. Dia orang perniagaan. Apa jawaban Rasul? Apakah salat pada awal waktunya? Tidak. Apa jawab Rasul? Kamu kalau lakukan timbangan itu jangan ada naik turun, samakan timbangan. Beda jawaban Rasulullah. Padahal pertanyaannya sama. Apa paling afdal? Dilihat ahli ibadah. Salat pada awal waktunya. Esok hari datang yang lain sahabat. Apa perbuatan yang paling afdal ya Rasul? Rasul memandang dulu sebelum menjawab. Enggak lagi menjawab salat pada awal waktunya. Apakah salah hadis pertama? Enggak. Ketika menjawab kali kedua, apakah salah pertama? Tidak. Ketika memberi jawaban atas pertanyaan pertama menyatakan salah kedua juga tidak, tergantung sikon, situasi dan kondisi. Ini kalau kita umpamakan akhir zaman, kita yang datang umpama jamaah Mercelia diajak sama Pak Faisal. Ini umpama diajak sama Pak Faisal, ayo kita jumpa Rasul. Kita bertanya sama Rasul, ya Rasul, apa perbuatan yang paling afdal? Rasa-rasanya Rasulullah menjawab apa? Menuntut ilmu pengetahuan. Saya yakin itu jawabannya. Gak percaya? Coba tanya. Bisa tanya sama Rasulullah. Rasulullah itu dah wafat atau belum? Rasulullah itu dah wafat atau belum? Muhammad ibni Abdullah dah wafat. Udah. Maka kepada Rasulullah itu dia masih hidup di alam kubur. Ini pendapat yang kuat demikian. Salat bahkan. Tapi kalau Muhammad ibni Abdullah sudah wafat, apakah mengetahui kejadian-kejadian di dunia? Mengetahui. Sehingga ada ayat yang menyatakan, jangan mengatakan mati kepada syuhada. Orang syahid itu tidak boleh dikatakan mati. Kalau sama syuhada nggak boleh dikatakan mati, Nabi Muhammad itu apa pangkat? Lebih tinggi daripada syuhada. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi melainkan pangkat Nabi Muhammad. Berarti mereka itu hidup, tapi hidup tidak seperti kehidupan kita. Jadi andaikan kita datang kepada Rasul, ya Rasul, apa perbuatan yang paling afdal? Rasul yakin saya menjawab, yaitu hadirlah majelis ilmu. Ada satu hadis Rasul menyatakan adalah salah satu la yalqauna bi yaumal qiyamah. Ini diperhatikan. Salah satu la yalqauna bi yaumal qiyamah. 3 kelompok manusia tidak bertemu denganku di hari kiamat. Ada 3 kelompok. Mudah-mudahan enggak masuk kita. Walau shalla, walau sama, walau zakata, walau dia salat, walau dia puasa, walau dia zakat. Kelompok yang pertama ini baginda Nabi menyatakan, rajulun la yuhibbal ibnah wa ahlah. Yang pertama, rajulun la yuhibbal
ilma wa ahlahu. Orang-orang yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya ilmu nggak bertemu denganku di hari akhirat. Dia benci kepada alim, dia benci kepada ustaz. Ini Nabi yang mengatakan, tak bertemu denganku. Kalau ditanya apakah Nabi kala itu tidak ada? Ada. Apakah kita enggak melakukan perjalanan? Melakukan. Tapi kenapa enggak bertemu? Ada satu perkara yang bertolak belakang dengan Nabi. Apa itu? Yaitu benci kepada ilmu dan benci kepada ahlinya ilmu. Enggak bertemu denganku, kata Nabi. Kalau ditanya ilmu apa itu? Dalam ayat jelas dikatakan 3 macam ilmu yang hukumnya fardhu. 3 macam ilmu yang hukumnya fardhu. Inilah yang dirintis oleh Nabi Muhammad di 23 tahun di sisa umurnya. 13 tahun Rasulullah di Makkahul Mukarramah itu tauhid dan akhlak diajari. Iman, ilmu iman dan ilmu akhlak. 23 tahun, 13 tahun di Makkah. 10 tahun lagi Nabi baru mengajarkan ilmu tentang fikih. Salat kapan? Apakah ketika Nabi turun ayat itu sudah ada perintah salat untuk Nabi dan untuk umat? Untuk umat belum ada. Karena kala itu umat belum banyak yang belum beriman. Untuk apa salat? 13 tahun Nabi mengajak masyarakat untuk beriman. Akhlak. Kalau dulu di sekolah pelajarannya yaitu akidah akhlak. Sekarang entah masih ada entah tidak, Allahu a'lam. Dulu pun hanya berapa jam saja. Nabi 13 tahun. 10 tahun baru diajari oleh Nabi tentang salat, puasa, zakat dan segala macam. Artinya apa? 3 macam ilmu ini hukumnya fardhu ain, Pak. Inilah kata Nabi yang pertama, golongan yang pertama tak bertemu denganku, rajulun la yuhibbal ilma wa ahlah. 3 macam ilmu. Mana ilmu ini? Terdapat di dalam ayat. Ketika Luqmanul Hakim itu mengajari anaknya, inilah pedoman ilmu yang perlu dipelajari. Fardhu ini. Yang pertama ilmu tauhid disebut. Tauhid itu dasar kata wahada yuwahidu tauhidan, ilmu mengenal Allah. Ayatnya bagaimana? Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak, kamu jangan menyekutukan Allah. Sesungguh menyekutukan Allah itu kesyirikan, kezaliman yang sangat besar. Ilmu tauhid. Perlu pelajari ilmu tauhid untuk anak-anak kita. Kalau tauhidnya wujud kidam baka mukhalafah li awadik ya mau binafsih wadaniyah qudrah irada ilmu ayat sama basar kalam muridun ilmu sampai mutakallimun. Kemudian ajarkan kepada anak-anak itu ilmu sifat yang mustahil pada Allah, Adam, Udus, Fana hingga akhir. Kemudian ajarkan satu sifat yang harus pada Allah yang bidukul mungkinin awqatku 40 satu sifat itu menghantarkan kalam untuk mengenal siapa yang ilmu